Puji Tuhan, shalom. 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 Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah. Mana soraknya? 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Bersyukur untuk hari ini kita masih bisa bertemu. Kita bersyukur sebab Tuhan mengatur segala sesuatu. Tuhan menetapkan segala sesuatu menurut kehendak dan rancangan Tuhan. Baik, puji Tuhan. Kita masih di tema membangun budaya sorga, membangun kehidupan budaya sorga sekalipun kita masih ada di bumi ini. Mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 11 sampai dengan 17 dengan perikop peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawan mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan raja, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Sama-sama katakan amin. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, mungkin banyak orang berpikir terlalu muluk-muluk kita berbicara hidup di surga, hidup di bumi saja Allah walam. Mungkin ada orang berpikir terlalu tinggi ini ya, berbicara yang tingkat tinggi surga yang dibicarakan. Kita sekarang sedang di bumi. Ya oke lah, buat yang gak suka ke surga, mungkin itu gak penting untuk dibahas, mungkin itu gak penting untuk dipelajari, mungkin itu gak penting untuk dilakukan selama di bumi. Tetapi sebagai orang-orang dikatakan firman Tuhan perantau dan pendatang, bukan perantau pendatang hanya karena saya orang Barito dan saya ada di sini, saya perantau. Mama Adit orang Bali ada di Kalimantan, dia perantau. Bukan hanya itu saja, tetapi kita dikatakan perantau dan pendatang. Kita buka ayat 1 ayat lagi yang menjelaskan tentang perantau dan pendatang. Filipi pasal 3 ayat yang ke-20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Amin. Amin. Kewargaan kita adalah warga surga. Tetapi seandainya ketika saudara memperkenalkan diri dan berkata asal saya dari surga, salah juga ya. Mesti kita kasih tahu juga asal kita dari mana, dari Jawa, dari Manado, dari Hulu, dari mana. Kita mesti kasih tahu asal kita. Karena apa? Kita ada di bumi ini bukan langsung cuing seperti Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus bilang asalnya surga, masih mending, karena memang benar-benar dia lahir dari roh, melalui Roh Kudus, lahir dari seorang perempuan melalui Roh Kudus. Tapi kita menyadari secara rohani posisi kita, ya. Posisi kita adalah di bumi ini sebagai pendatang dan perantau. Pendatang atau perantau itu berarti bukan penduduk asli. Dia punya hak terbatas saja, tidak punya hak sepenuhnya atas tempat di mana dia tinggal karena dia sebagai pendatang. Dan suatu saat dia pun akan pergi kembali ke tempat asalnya bagi yang mau balik ya. Kalau saya sih terserah, mau mati di Kasongan, mau mati di Biwan, mau mati di mana itu terserah. Itu urusannya Tuhan. Mau mati di pesawat, mau mati di laut terserah Tuhan. Itu urusannya Tuhan. Tapi yang jelas ada
asalnya. Kita sering mendengar ketika orang meninggal, ketika orang mati dikatakan dia sudah berpulang. Ya, istilah ini sudah familiar, sangat kita ketahui. Kalau sudah kita tahu dikatakan dia berpulang, ulu mati. Ya. Dia sudah kembali ke pangkuan Bapa di surga. Ya, walaupun kita nggak tahu dia perginya ke neraka atau perginya ke surga. Yang jelas orang Kristen sering bilang kalau orang Kristen yang meninggal dibilang tuh kembali ke rumah Bapa. Nah, artinya menunjukkan bahwa dunia ini adalah tempat sementara. Kasih tahu orang di sebelah atau belakangmu, dunia tuh sementara. Semua yang ada di dunia ini sementara. Dunia ini adalah tempat tinggal sementara. Kalau sementara itu artinya sebentar, dan sesudah itu akan kita tinggalkan. Om saya di kampung itu Bapak Kimong, kalau sudah ada yang ngabarin ada orang mati, ada orang meninggal dunia, syukur kalau dia meninggal dunia katanya. Kalau dia yang bawa dunia itu yang aku sakit hati, di mana aku tinggal kalau dia bawa katanya. Tapi kalau dia tinggalkan dunia nggak apa-apa, aku masih bebas dalam dunia. Artinya orang mati meninggalkan dunia ini, ya, meninggalkan dunia ini. Sebab itulah kehidupan yang ada, yang kita miliki hari-hari ini di dunia ini adalah sementara, yang pada saatnya nanti akan kita tinggalkan. Namun, selama dalam kehidupan yang singkat inilah segala perbuatan kita yang akan menentukan kemana kita akan pergi di alam baka nanti. Hanya ada dua, surga atau neraka. Dan itu ditentukan oleh apa yang kita lakukan selama kita masih di dunia yang sementara ini. Jika kita memilih untuk kembali ke surga, itu artinya selama dalam kehidupan yang singkat inilah kita mempersiapkannya. Karena itu hari ini saya kasih judul firman Tuhan untuk khotbah membangun budaya surga. Hidup ini adalah kesempatan. Coba seperti penumpang Sriwijaya Air, kalau masih menyimpan sakit hati, amarah mungkin terhadap suami, istri, orang tua, keluarga, nggak sempat minta maaf, nggak ada kesempatan lagi. Karena kalau nggak salah itu sekitar 1 menit meninggalkan landasan, ya, tiba-tiba masih di area Jakarta, di atas permukaan laut, hilang kontak. Dan setelah mendengar beberapa kesaksian, ada nelayan yang melihat pesawat itu jatuh dan ada 2 kali ledakan di bawah laut. Artinya waktu yang begitu singkat, sekejap, ya. Mungkin mereka yang masuk pesawat itu pasti saja tidak menyangka hal itu akan terjadi. Itu yang menunjukkan bahwa kehidupan yang singkat ini waktunya tiba-tiba kalau Tuhan sudah panggil. Lalu di minggu-minggu kemarin kami juga menerima video seorang pendeta GPDI sedang berkhotbah. Saya nggak tahu itu di mana. Jakarta. Di Jakarta sedang berkhotbah. Dia lagi buka-buka ayat. Saya ulang-ulang nonton video itu, ya. Mudah-mudahan sekarang. Tapi kalau saya mati lagi berkhotbah, apa? Saya sudah siap. Saya nggak ada sakit hati dengan siapapun, ya. Waktu Bapak itu sedang berbicara, saya ulang-ulang nontonnya karena saya perhatikan ketika dia sudah mulai lemas di tangan, lagi buka-buka ayat, saya minta seorang kemimbar, jatuh. Aduh enaknya, ya. Lagi khotbah, lagi nyampaikan firman Tuhan, dan puji Tuhan kalau memang dalam kondisi hati yang murni, tulus, bersih di hadapan Tuhan, pasti sudah masuk surga. Nah, orang-orang yang masuk pesawat Sriwijaya Air itu tanpa menduga, tanpa mengetahui apa yang akan terjadi, mereka masuk ke dalamnya dan sampai hari ini mungkin saya tidak tahu apa sudah ada korban yang ditemukan. Ya, masih proses pencarian. Nah, artinya selama masih hidup inilah kita berkesempatan untuk melakukan apapun, mau melakukan yang baik atau yang jahat,
mau melakukan dosa atau kebenaran, mau mengukir kehidupan putih atau hitam. Itu dilakukan sementara kita masih hidup. Karena itu hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa saja. Sekali lagi tergantung pilihan kita. Kalau kita memilih untuk ke surga, pada akhirnya artinya kita mempersiapkan diri kita untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah yang memungkinkan kita masuk ke surga. Tapi kalau kita nggak peduli, di surga neraka tanah mahjatun, kita tuh sama kilo manuk kilo babu ikan menjadi materi jatuh tikere akhirnya. Nah, kalau punya pandangan dan pemikiran seperti itu, nggak perlu percaya Yesus, nggak perlu beribadah, karena artinya kita tidak berpikir bahwa kehidupan kita ini akan berakhir di bumi dan akan ada kehidupan selanjutnya ketika kita di dalam Kristus. Itu satu-satunya pengharapan orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan, bahwa akan ada kehidupan yang kekal di balik kematian. Kematian di dalam Kristus. Saya ingat satu cerita ibu saya ketika dia kirim untuk saya, ini ayat perjamuan kudus, karena mereka perjamuan kudus pakai roti yang ada tulisannya itu, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi saya bilang, bagus nih, saya bilang gitu. Ini ayatnya bagus banget. Berarti kalau ini kan sudah tahun baru, masuk tahun baru dan ini masih hidup, berarti ini itu hidup untuk memuliakan nama Tuhan, hidup untuk Tuhan. Dan kalaupun ini mati nggak apa-apa, matinya di dalam Tuhan beruntung karena matinya memperoleh kehidupan kekal. Nah, dia cerita, saya kirim ayat untuk Agau, katanya. Saya kasih tahu untuk Agau, ini ayat renungan buat saya. Lalu Agau balas, nih, mudah-mudahan aku sempat pulang ketemu sama Ineh di kampung. Jadi ibu saya malah ngakak ketawa gitu. Saya ketawa, katanya. Agau bilang, mudah-mudahan aku sempat pulang, karena baru tahun ini, tahun yang kemarin dia nggak pulang ke kampung. Hanya kami saja yang pulang. Agau sama Jurek nggak pulang. Jadi dia bilang, mudah-mudahan saya sempat nih. Jadi aku bilang, emangnya apa pikir Agau ini mau mati kan? Jadi saya bilang sama Ineh, nggak apa-apa nih. Kalaupun Ineh mati, yang penting Ineh itu mati di dalam Tuhan. Karena hidup bagiku adalah Kristus. Artinya selama kita hidup untuk Kristus. Dan ketika kita mati pun kita mati di dalam Kristus, maka tidak ada yang disesali. Karena itulah yang sedang kita tunggu, itu yang sedang kita tuju, yang sedang kita nantikan adalah kehidupan yang kekal. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita menyadari bahwa hidup ini singkat. Dan selama kita hidup inilah kita berkesempatan untuk menyatakan kasih sayang kepada pasangan kita, menyatakan penghormatan dan kasih sayang kepada orang tua kita selama kita hidup. Sebab kalau sudah orang yang gak ada, mau kamu beli emas berapa ton juga gak ada gunanya. Mau beli sepatu, baju bagus pun gak ada gunanya, karena orangnya sudah gak ada. Ya, jangan sudah meninggal menangis pas mati, kau beli kat tanah mayat, ngoy menangis. Tapi selama belum cara berkelahi, pedak hamuk, gak ada gunanya. Ya, kesempatan untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, melakukan hal-hal yang berkenan untuk surga, mempersiapkan kita masuk ke sana adalah selama kita ada dalam kehidupan singkat ini. Karena kita tidak tahu kapan antrian itu memanggil kita. Semua Tuhan yang atur waktunya. Nah, berbicara membangun budaya surga adalah upaya kita untuk memelihara dan membiasakan budaya atau gaya hidup di surga. Ini di bumi ya, sekali lagi saya bilang, ada banyak orang berpikir terlalu muluk-muluk ya. Jangankan tentang surga, yang hidup di bumi aja enggak menentu. Mau hidup seperti apa, justru itulah yang harus kita perbaiki. Kalau kita punya tujuan di akhir nanti bahwa surga yang menjadi capaian kita, maka kita harus sejak ada dalam kehidupan singkat di bumi inilah memelihara dan membiasakan budaya atau kehidupan surga yang berkenan kepada Allah. Dan budaya atau kebiasaan hidup itu biasanya dipengaruhi oleh dua hal. Satu, ajaran turun-temurun, bukan turunan ya, bukan turunan, tapi ajaran turun-temurun. Di dalam ayat Alkitab Kolose 2 ayat 8 itu menunjukkan bahwa ada ajaran menurun ya. Ajaran turun-temurun, artinya dari keturunan dulu ada ajaran-ajaran tertentu. Di sana dikatakan, hati-hatilah
supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Gaya hidup, kebiasaan seseorang, ya, bahkan seringkali beratnya itu larinya ke karakter, ya, yang sudah mendarah daging. Kebiasaan itu dipengaruhi oleh ajaran turun-temurun yang didengar, yang diterima dari dulu sejak masa kecil. Lalu yang kedua, kebiasaan itu, gaya hidup itu atau budaya itu dipengaruhi oleh pergaulan. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Makanya kehidupan kita akan sangat dipengaruhi dengan siapa kita bergaul, dengan kelompok seperti apa kita ada. Kita paling aktif, paling rajin ada di kelompok yang mana. Itu yang akan menentukan gaya kita, kebiasaan kita di rumah ataupun di mana saja. Ya. Nah, memang tidak mudah mengubah kebiasaan yang sudah mendarah daging dalam hidup. Tetapi saya meyakini hanya dengan percaya penuh kepada Kristus yang akan memungkinkan hidup kita untuk diubahkan. Ya, Pak Gembala, saudara-saudara di sini sudah tahu dari yang saudara-saudari tahu dari dulunya, dari kesaksian Pak Gembala juga kehidupannya masa lalu seperti apa. Dan dia berubah bukan karena menikah dengan pendeta. Walaupun sebelum menikah saya memang hampir-hampir nggak yakin gitu perubahannya, ya. Sempat dikit-dikit masalah saya putusin, nyambung lagi, dikit-dikit masalah saya putusin, karena saya pikir nanti bikin malu saya kalau saya pelayanan dia nggak bertobat-tobat, ya, bukannya mempermuliakan nama Tuhan malah mempermalukan nama Tuhan. Jadi ada ribut-ribut dikit putus. Saya sengaja supaya kami dua nggak nyambung, nggak jadian lagi. Saya tidak ketakutan lagi dengan kehidupannya di masa yang akan datang. Dan saya memang sudah ngomong ya waktu itu ketika dia katakan mau menikah dengan saya, karena sebenarnya saya mau memilih untuk melanjutkan kuliah, tapi dia bilang jangan, ya, rupanya sudah kebelet kawin. Jadi memilih untuk menikah, dan saya bilang kamu tahu saya pendeta dan saya mau kalau menikah dengan saya kamu harus bisa sama seperti saya. Maksud saya bukan harus jadi pendeta, tapi bagaimana mendukung pelayanan saya. Dan dia bilang enggak, aku nggak bisa seperti kamu, aku nggak bisa jadi pendeta, aku memang sudah begini, ya. Saya bilang saya nggak mau kalau nanti menikah malah bukannya mengembangkan talenta yang saya punya, malah mematikan karunia yang saya punya, dan pelayanan jadi rusak, nama Tuhan dipermalukan. Saya nggak mau. Jadi dia bilang saya mau melakukan yang terbaik. Kamu sudah lihat apa hari ini yang sudah saya lakukan. Memang sih waktu itu di depan saya tidak merokok, di depan saya tidak berjudi, di depan saya tidak bermain yang aneh-aneh. Karena di depan saya, ya di belakang saya, di belakang itu aja saya nggak lihat. Ya apalagi di belakang saya jauh di sana, tidak tahu apa-apa. Lalu ada satu ketika yang saya memang tegaskan, karena dia pekerjaannya di dinas PU, ngukur jalan, setiap hari ngukur jalan, bolak-balik, tapi nggak ada gajinya. Tahu ya, suka jalan-jalan di kumbang jalan masih mending kalau kumbang jalan. Dan satu yang saya tegaskan, saya bilang saya nggak mau menikah kalau nanti saya makan batu. Jadi dia bilang mungkin dia merasa terlalu merendahkan dia, mungkin ya. Saya sebenarnya sengaja supaya kami berdua itu putus waktu itu. Jadi saya bilang saya nggak mau makan batu karena dia nggak punya pekerjaan tetap. Saya tahu dia orang miskin, saya orang miskin. Mengapel saya pinjam motor, sampai yang punya motornya ambil sendiri motornya. Lalu pinjam, ketemu saya berfoto berduaan, pinjam baju orang, ya, pinjam sandal, rasanya pinjam nggak lah, lupa saya, kayaknya nggak pinjam sandal, pinjam baju orang, pinjam celana orang, nggak tahu kancotnya, ya. Nah pokoknya pinjam barang orang, saking nggak punya apa-apa. Nah saya mau katakan perubahan itu bukan karena diancam, ya. Seseorang makin diancam, dia akan semakin tertekan, dia akan semakin menggila melakukan sesuatu kalau itu di bawah ancaman. Menikah dengan saya memang ada hal-hal yang saya tegaskan, ya. Saya tegaskan
saya tidak mau menikah kalau akhirnya nanti saya makan batu. Semiskin-miskinnya kami nggak pernah makan batu. Jadi dia bilang, emang aku nggak bisa kerja sampai kasih kamu makan batu? Ya maksudnya ngerti lah. Artinya kalau menikah harus ada pekerjaan dan siap bertanggung jawab. Karena salah satu yang menjadi nilai buat saya menikah, saya nggak pilih mau itu kaya miskin, saya nggak pilih-pilih. Satu, saya mau bertanggung jawab. Saya nggak mau membebani orang tua saya dan orang tua dia. Itu yang saya mau. Jadi saya bilang, saya nggak mau menikah kalau nantinya saya makan batu. Artinya dia harus cari pekerjaan dan bertanggung jawab dengan kehidupan. Apakah itu gampang? Langsung jadi dan sebagainya? Perlu proses. Nah, ketika sudah menikah, oke, dia bangun rumah dan kami setelah beberapa minggu ada di rumah Umay dan kami pindah ke rumah kami walaupun belum selesai. Dia sudah berjuang. Apakah semuanya baik-baik semua? Ya, apakah semuanya berjalan dengan begitu indah seperti hayalan ketika masih pacaran? Ternyata tidak. Dan dia katakan dia bertobat dari rokok, dari minum, dari judi di hari pernikahan. Artinya sehari sebelum berangkat ke Biwan untuk menikah itu masih judi, masih merokok, masih mabuk-mabukan. Ya. Yang nggak tahu kalau ke kompleks saya nggak tahu. Tapi yang jelas semua hotel, semua komplek yang ada di Palangka itu Pak Gembala tahu. Jadi kalau ada yang berani ke sana jangan main-main, ya ketahuan. Nanti sinyalnya itu menyala kalau ada yang berani main-main ya. Jadi setelah pernikahan proses demi proses kami alami. Dan apa yang membuat perubahan ketika Tuhan menjamah hati dan hidup ini siap untuk diubahkan. Perubahan tidak akan pernah terjadi tanpa ada niat atau keputusan pribadi untuk berubah. Jadi memang sih dia bilang kalau saya itu ibaratnya malaikat kecil buat dia, ketemu dia dan dia bisa kenal Tuhan. Ya. Dan saya bilang, kenapa awalnya jatuh cinta sama saya? Waktu Nono pergi ke Bali, saya pesan sama dia. Abangmu sudah pergi. Sekarang yang tertua di rumahmu itu kamu, itu belum pacaran loh, belum PDKT juga. Sekarang yang tua tuh kamu di rumah. Kamu mesti jadi teladan bagi adik-adikmu, menolong mereka juga untuk mengenal Tuhan. Karena waktu itu dia sedang jadi ketua kaum muda. Rupanya kata-kata saya itu menjadi jerat buat saya. Dan akhirnya kata-kata itu yang membuat dia cinta, suka dengan saya. Oh ini perempuan mulai pesan-pesan buat saya, berarti ada sesuatu nih katanya. Tambah lagi di rumah Pak Marwan kami latihan nyanyi, saya pemimpin pujian, Dodo pemain musik, dia ada di tempat Pak Marwan main keyboard, Dodonya main keyboard. Kami itu latihan, saya lupa apa itu persiapan Paskah kaum muda. Saya menyiapkan sebuah permainan dan ada satu lagu, itu sebenarnya lagunya Ku cinta kau Yesus, ku cinta kau Yesus, ku cinta kau Yesus. Tuhan tahu kalau aku cinta engkau, karena itu gembalakanlah domba-dombaku. Nah waktu itu saya praktekkan karena itu akan jadi permainan. Saya nyanyi karena adanya dia, si Dodo lagi main keyboard, saya nyanyilah buat dia. Ku cinta kau Fendi, ku cinta kau Fendi. Jadi wah ini perempuan sudah bilang lah dia cinta sama aku. Dan itu yang kedua ya. Yang keduanya itu yang membuat dia mendekati saya dan mengutarakan isi hatinya. Sebenarnya saya nggak cinta waktu itu ya. Saya nggak cinta, tapi kalaulah jodoh takkan kemana. Karena memang jodoh Tuhan kasih kami tetap bersatu sampai hari ini. Nah sekali lagi saya mau katakan, pertemuan kami itu bahkan Om Tante ini tahu ya seperti apa. Mereka ada yang melarang karena perbedaannya itu sejauh langit dan bumi. Yang satunya pendeta, yang satunya pendekar. Bagaimana bisa menyatu ya? Ada yang melarang, tidak yakin dengan hubungan kami. Sampai saya ingat betul, sebelum saya berangkat ke Jawa, sebelum saya meninggalkan praktek, itu bulan-bulan terakhir praktek di Kasongan, saya dipanggil ke rumah Pak Karyono. Pokoknya ada Om Tante di sana, lalu ditanya, berdua benar pacaran? Iya, memang kami sudah pacaran.
kami didoakan. Nah, saya rasa itu yang mengikat kami sehingga kami akhirnya berjalan terus dalam masa itu dan masuk dalam pernikahan. Sudah didoakan sebelum kami menikah, kami sudah diberkati. Tapi bukan oleh pendeta, oleh om dan tante pengurus-pengurus gereja. Kami didoakan dan saya tipe perempuan yang memang setia, bukan setiap tikungan ada, tapi benar-benar setia, memelihara apa yang sudah saya katakan, apa yang sudah saya janjikan, dan apa yang sudah kami komitmenkan. Ya, saya sempat berpikir ketika putus, gampang, bela jabak ke di arek kelunen, hendak je gantung, hendak je pandak, hendak je putih, hendak je bilem, hendak je lonjong, hendak je bulat, harus tege, hendak je sipit, hendak je hai mata, harus tege. Ya, pikiran saya seperti itu ya, tapi rupanya nggak bisa. Ya, itu tadi karena jodoh dan Tuhan menentukan. Tapi sekali lagi, apa yang terjadi dalam proses perubahan Pak Gembala itu bukan karena semata-mata saya ancam awas sekolah udah berubah, awas sekolah udah bertobat, awas sekolah, itu nggak akan ada gunanya. Itu nggak akan merubah kehidupannya. Perubahan, pertobatan di dalam diri adalah keputusan pribadi. Amin. Ya, jadi tidak mudah mengubah kebiasaan, mengubah karakter, mengubah gaya hidup yang sudah mendarah daging. Tetapi hanya di dalam Kristus, Roma 8 ayat 10, kita dimerdekakan oleh firman Tuhan katakan. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh Allah, roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Kebenaran yang mengubahkan kehidupan. Kebenaran yang mengubahkan. Waktu awal Pak Gembala main ke kampung, sebelum main saya ceritakan ke ibu saya punya pacar begini-begini, orangnya begini-begini. Jatunti keturunan kita tuna ulu. Tahu mengkatai kelunen. Pembunuh, jatunti. Elak ke macam-macam. Bilang ibu saya, ya. Jangan macam-macam. Tidak ada dari keturunan kita ini pembunuh. Masa kamu mau menikah dengan mantan pembunuh? Lalu seingat betul Aga bilang, Rasul Paulus tuh mantan pembunuh nih. Tapi dipakai Tuhan jadi rasul dan dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Saya lupa sih ceritanya waktu itu, pokoknya sampai di sana ya. Tapi setelah saya kasih tahu ke ibu saya, ke orang tua saya bagaimana, apapun latar belakangnya, yang penting dalam pikiran saya kalau kami menikah dia bisa mendukung pelayanan saya, itu saja sudah cukup. Ya, tapi proses kehidupan Tuhan yang atur dan memang ada keinginan pribadi untuk mengubah kehidupan itu menjadi lebih baik. Tetapi jika Kristus ada, jika Kristus ada di dalam kamu, maka memang tubuh ini mati bagi dosa ya. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Itu yang memungkinkan orang untuk berubah. Nah, kali ini ada dua nasihat penting yang disampaikan oleh Rasul Petrus melalui pembacaan Alkitab yang sudah kita baca di awal tadi. Dari perikop ini ada dua nasihat yang diberikan untuk kita agar sambil menunggu panggilan, nomor antrian kita, nama kita dipanggil untuk dijemput oleh Tuhan melalui apakah entahkah kita sedang hidup atau dengan kematian ya, kita dapat mempersiapkan diri kita sedemikian rupa selama kita di dalam kehidupan yang sementara ini. Nasihat yang pertama di dalam ayat yang ke-11 dari 1 Petrus pasal 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Satu nasihatnya adalah menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Yang diselamatkan itu kan jiwa kita ini, tubuh kita ini dari debu tanah. Makanya saya bilang tubuh ini, manusia ini adalah debu di dalam debu. Tubuh ini sebenarnya tidak jahat ya, tetapi apa yang ada di dalam tubuh ini, dari pikiran, hati ya, itu yang mempengaruhi tubuh ini sehingga menjadi baik atau jahat. Firman Tuhan berkata, menjauhkan diri dari keinginan-keinginan duniawi ya, dari keinginan-keinginan daging.
Roma pasal 8 ayat yang ke-6 berkata, karena keinginan daging, Roma pasal 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Menjauh. Biasanya kalau ada api anak-anak main, jauh, jangan dekat api. Anak-anak kan kalau tahu ada bahaya kaget, langsung jauh. Ya, kalau dibilang menjauh, saya sering membaca di belakangnya truk tangki itu selalu ditulis di belakang, di bagian sebelah kiri Anda tidak terlihat oleh sopir, di bagian kanan Anda terlihat, tapi di bagian tengahnya segera menjauh. Karena itu kita perlu hati-hati berkendara. Kalau di belakang truk-truk yang besar itu jangan persis di belakang, itu nggak kelihatan sama sekali oleh sopir. Jadi makanya kalau terjadi kecelakaan, sering karena mungkin kita terlalu dekat, lalu tiba-tiba rem di depan, akhirnya kita kena, ya. Segera menjauh. Kalau kita masih ngotot dekat, ya jangan salahkan orang kalau kecelakaan terjadi. Menjauh. Sesuatu yang diperintahkan untuk menjauh artinya ada bahaya, ya. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Lalu di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Kenapa diperintahkan menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging? Karena berbahaya itu tadi. Nah, kata di sana menjauhkan diri, orang sudah memerintahkan kita untuk menjauh. Nah, yang bertindak untuk bergerak menjauh ini orang yang ngomong tadi atau kita, ya. Jadi keputusan pribadi kita untuk menjauh. Jangan susahnya menjauh atau melepaskan diri dari keinginan-keinginan di dunia ini karena memang enak, nyaman, ya. Jadi sulit untuk jauhnya. Beberapa hari lalu di kebun ketika Pak Gembala menyalakan api di depan rumah, karena kami kumpul-kumpul hamba-hamba Tuhan, ada manggang-manggang. Sebelum teman-teman datang sudah disiapkan, si Gaby sama Gilbert ikut main. Jadi saya di dalam rumah sama Mine membersihkan rumah. Jadi saya tiba-tiba dengar teriak si Gaby, loh, bapaknya ada di luar kok nggak ditolong gitu. Ternyata memang bapaknya sudah biarkan karena sudah dibilang jangan main api. Dia ambil itu satu tangkai kecil, dia tusuk di tangannya. Padahal ada apinya, ya, ada apinya, di ujungnya ada api. Dia sudutkan ke tangannya dan setelah tersentuh dia teriak. Tapi sesudah itu dia nggak berani-berani lagi dekat api. Tanpa dibilang dia nggak dekat-dekat lagi karena dia sudah rasa. Nah, saya lihat Gilbert lagi, nanya itu lagi, saya bilang, bapaknya bilang biar aja, nanti mereka rasa sendiri. Kalau sudah rasa sakit, baru takut. Nah sudah, Gilbert nggak sempat melepuh, akhirnya meninggalkan api itu juga. Nah kalau masih seperti itu mah, gampang ya menjauh karena sudah terasa sakit. Nah seringkali orang tidak bisa melepaskan diri dari dosa karena terlalu nyaman. Seperti korupsi, enak itu duit walaupun nggak dimakan, ya enak. Diambil, makin lama makin banyak, makin terikat, gak bisa lepas, gak bisa jauh, karena terlalu enak. Makanya setan sekarang itu cantik-cantik, ganteng-ganteng, bukan yang bertanduk, bukan yang mata merah. Kalau bertanduk dan mata merah mungkin kita sudah lari duluan, menjauh duluan. Menjauh dari keinginan daging, karena semua yang ada di dalam dunia adalah keinginan mata, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dan itu bukan datangnya dari Tuhan, bukan datangnya dari surga. Sementara kita sedang mempersiapkan diri untuk berkenan kepada surga. Tinggalkan itu semua, lalukan itu semua. Di dalam Titus pasal 2 ayat yang ke-12 dikatakan, Ia mendidik kita, Allah mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kenapa kita dihadapkan dengan berbagai macam hal dalam dunia ini? Karena di dunia inilah, di waktu kehidupan singkat
inilah kita dipersiapkan, kita diproses mencapai kepada kehendak Tuhan. Tidak ada kesempatan kalau kita sudah di tempat tidur, sudah gak mendengar orang bicara, hanya ada ije taseng melai usuk, melai blengkung, sudah dipanggil-panggil gak ada kedengaran, ya sudah gak ada respon, itu sudah gak ada waktu lagi. Apalagi kalau sudah mati. Makanya selama kita hidup dalam kehidupan yang singkat inilah kita berjuang melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Semua kita berjuang. Dan di situ tadi dikatakan oleh firman Tuhan, menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Itu keinginan daging itu juga berjuang loh. Musuh kita itu, godaan itu, dosa itu juga dia sedang berjuang keras. Ya, berjuang keras untuk melawan jiwa kita, karena jiwa kita ini yang akan diselamatkan. Dia mempengaruhinya juga berjuang. Dan dari kata berjuang, kalau kita ingat perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka itu gak mudah-mudah. Perjuangan itu bukan satu lawan satu, tetapi perjuangan itu seperti peperangan yang luar biasa, seperti serangan militer. Berjuang dengan keras, ya berjuang. Dia juga berjuang melawan jiwa, maka kita juga berjuang. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan dari Roh Allah. Makanya ketika hati kita, pikiran kita terbuka untuk firman itu akan menuntun kita setiap hari. Kita akan tahu apa yang benar dan apa yang salah. Di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 19 sampai dengan 21. Supaya kita tahu nih, keinginan-keinginan daging itu yang seperti apa, ya. Padahal itu sudah sangat jelas sekali. Perbuatan-perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Lalu bagian di bawah dikatakan, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, percabulan dan kecemaran itu sama halnya dengan amoralitas, seksualitas, ya, kenajisan, pornografi. Hawa nafsu itu adalah keinginan-keinginan yang berlebih, baik makanan, barang-barang. Penyembahan berhala, ibadah yang dialihkan kepada hal-hal lain, ya, lebih penting hal-hal lain dibanding dengan ibadah kepada Tuhan. Bahkan ada orang melakukan praktek-praktek secara langsung, menyembah patung, menyembah batu, menyembah kayu, kasih makan kambing, segala macamnya. Nah, sihir itu praktek-praktek magis. Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah itu sama halnya dengan kebencian, kecemburuan, tindakan atau ledakan-ledakan amarah, ambisius, egois. Semuanya lengkap ada di sana. Pertikaian, permusuhan, mencari keuntungan pribadi. Firman Tuhan itu dengan jelas, dengan lengkap sebenarnya, tanpa diterjemahkan itu sudah kita tahu apa itu maksudnya. Perbuatan-perbuatan daging. Kedengkian itu berbicara tidak senang dengan keberhasilan, dengan kesuksesan orang lain, dengki, marah dengan semuanya itu. Kemabukan, pesta pora, berbicara hawa nafsu dan kebiasaan-kebiasaan buruk. Dan dikatakan oleh Rasul Paulus, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Itu yang firman Tuhan bilang, jauh dari itu semua, tinggalkan. Kenapa orang susah meninggalkannya? Yang pertama tadi karena enak. Yang kedua karena kekerasan hati. Kita nggak bisa mengampuni, kita nggak bisa memaafkan karena kita keras hati, nggak bisa diubah, ya, nggak membiarkan Roh Kudus bekerja. Dalam menjauhkan diri ini sekali lagi kita memang harus berjuang. Berjuang artinya berusaha lebih keras, bukan santai-santai saja, ya. Tapi firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat yang kedua, di sana dikatakan Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh Kudusnya Tuhan ketika itu ada di dalam diri kita, sekalipun ada kekuatan besar yang sedang berjuang melawan jiwa kita tadi itu terus menerus memerangi kita, maka kekuatan kita bersumber daripada Tuhan. Roh yang memberi hidup itulah yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Lalu nasihat yang kedua, kalau yang pertama menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Nasihat yang kedua di ayat yang ke-12,
Milikilah cara hidup yang baik. Milikilah cara hidup yang baik. Semua yang ada di dunia ini saya mau katakan penonton kita. Semuanya itu menonton kita. Apalagi dibilang kita orang Kristen, kita hamba Tuhan, kita orang yang melayani Tuhan. Semua mereka menjadi penonton bagi kita. Mereka akan melihat kita, bagaimana cara hidup kita. Apakah kita sama atau berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya, ataukah kita malah jauh lebih jahat dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan memang kita tidak boleh menghakimi, karena hanya Tuhanlah hakim yang adil. Namun kita harus mawas diri. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16, perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Lalu berikutnya di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-8, naik ke atas ayat ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Milikilah cara hidup yang baik, ya. Dikatakan di sini, kamu dahulu memang kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Karena itu hiduplah sebagai anak-anak terang, menjadi berkat. Jadi memang semua kita nggak punya hak untuk menghakimi, tapi sekali lagi kita ini dilihat, dinilai, ditonton oleh orang, ya. Bukan kita yang menilai diri kita, tapi orang yang akan melihat kita. Apakah benar-benar kita katakan sesuai pengakuan iman kita, Yesuslah Tuhan kita, dan itu menjadi nyata, Yesus ada dalam hidup kita? Di dalam Matius pasal 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Menjadi berkat. Bukan kita pamer-pamer, aku memberi bantuan, aku menjenguk orang sakit, aku mendoakan orang, aku melayani orang. Bukan begitu. Tuhan katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka mempermuliakan Bapamu yang di sorga. Melalui perbuatan baik, cara hidup yang baik yang kita lakukan, yang berkenan di hadapan Tuhan, kita sedang mempermuliakan Tuhan. Bukan berarti kita pamer-pamer karena kita berbaik, enggak. Tapi bagaimana kita bisa menjadi terang dimanapun kita ada. Selama kita hidup, selama kita bernafas, selama kita bisa, kita harus berusaha untuk menjadi terang, menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun kita ada. Pertama-tama di rumah kita. Jangan di luar baik-baik, di dalam maka singi bakal singi, ya. Isek jadi kuman, jadi kuman kenapa? Eleng-sek. Pas ada WA orang, sudah makan kasai, cepat ditangkap. Ya, itu bahaya. Nanti di rumah, ya selesai, terus aku tahu mana kebun ya aku tahu. Ya, itu hati-hati kalau ada mulai yang seperti itu, itu ada sesuatu. Saya pernah cemburu dengan Pak Gembala. Pernah cemburu. Karena mungkin sekarang dia sudah ganteng. Kalau dulu kan masih jelek, jadi nggak terlalu pede, dekat dengan orang, bercanda dengan orang dan sebagainya. Nah, saking baiknya, terlalu ramah, terlalu sopan, terlalu baik, orang bisa saja suka. Dan saya kalau sudah perempuan itu terlalu peka, tapi jangan cemburu buta, nanti bisa mati binasa. Hatinya nggak beres, ya bisa mati binasa. Lebih baik ngomong langsung supaya itu bisa diselesaikan. Tapi bukan di sini, ya. Dan tidak ada tindakan Pak Gembala yang aneh-aneh. Hanya saja saya takut nanti biasanya perempuan itu kalau sudah nyeleneh, sudah aneh, nggak peduli suami orang, nggak peduli cucunya berapa, kalau dia suka dia bilang nyaman. Sudah terlanjur nyaman, itu susah untuk pisah. Lengket seperti perangko. Jadi saya sempat ngomong dan nggak ada apa-apa sebenarnya, cuma saya bilang saya takut Pak, nanti dia merasa nyaman dengan kamu, ceritanya mau konseling, nanti apa-apa konseling, ya, lalu berlanjutlah ceritanya aneh-aneh. Sempat dia, bolehlah nanti Pak Gembala, dia manggilnya Pak Gembala juga, tapi bukan orang di sini. Bolehlah nanti Pak Gembala kalau saya mau konseling,
Boleh aja, kata Pak Gembala, tapi hubungi ibu ya, minta nomor telepon ibu. Sampai hari ini nggak ada menghubungi saya. Nah dari situ saya bilang, enggak, stop ya. Saya karena saya tipe orang setia, jadi saya penyemburu. Saya bilang saya nggak mau, saya mesti cut kalau ada sesuatu yang aneh-aneh. Ya, dari pengembalanya nggak ada apa-apa, karena sudah biasa bergaul, biasa bercanda. Yang itu tadi, saya juga pernah khotbah di kaum muda. Jadi perempuan tuh tahu bahwa diri, jangan suami orang diembat ya, mertua orang diembat. Karena perempuan itu kalau sudah stresnya nggak ketulungan, itu nggak peduli, apalagi kalau orang banyak duit. Sudah lupa segalanya, nggak tahu malu, mau cucu, mau segudang dia nggak peduli. Itu perempuan kalau sudah aneh, garis miring. Itu kalau perempuan sudah begitu seperti itu. Jadi mesti hati-hati. Saya bilang, saya kasih renungan buat anak-anak kaum muda supaya bisa menjaga perilaku. Karena apa? Milikilah cara hidup yang baik itu dari semua hal. Dari penampilan kita, cara bicara kita, dari pergaulan kita, tata krama kita, sopan santun kita, respon kita ketika sesuatu itu mungkin menimbulkan emosi, atau ketika sesuatu yang menyanjung-nyanjung kita membuat kita bukan lebay, lupa saya istilahnya ya. Itu berhati-hati. Kenapa? Dari seluruh kehidupan itu mesti kita atur baik adanya. Milikilah cara hidup yang baik supaya kalau ada orang memfitnah kamu sekalipun ya, tapi mereka akan melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik, mereka akan dibungkamkan. Itu ada firman Tuhan. Ya. Jadi saya yakin kalau kedua nasihat ini ada dalam kehidupan kita, menjauhkan diri dari keinginan daging, memiliki cara hidup yang baik, maka ayat 13 sampai ayat yang ke-17 yang merupakan praktek cara hidup yang baik itu pasti akan bisa kita lakukan. Jadi sekali lagi benar-benar kita memperhatikan bagaimana cara hidup kita, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berbicara, bukan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif, kata firman Tuhan. Cara hidup kita seluruhnya kita harus perhatikan ya. Jadi semua kita laki-laki dan perempuan menjaga kehidupan kita supaya tetap berkenan kepada Allah, karena tujuan kita bukan apa yang ada dalam dunia yang sementara ini, tapi tujuan kita adalah kekekalan bersama dengan Dia di surga. Karena itulah perlu kita membangun budaya surga selagi kita ada di bumi. Saya katakan nasihat ini nasihat di bumi untuk hidup di surga. Sebab hanya ada kesempatan untuk kita membangun kehidupan yang berkenan kepada Allah itu ketika kita masih hidup. Nah sekarang tentukan saja pilihan kita. Kalau mau masuk surga, mari bersama-sama kita membangun kehidupan di dunia sekarang ini yang berkenan kepada Tuhan untuk kehidupan di masa yang akan datang. Mari kita terus bersemangat berjuang melawan dosa dan pencobaan. Sebab di dalam tubuh ini ada dua, ada daging dan ada roh. Yang mana yang kita kasih makan banyak, dia itu yang akan tumbuh dan berkembang. Kalau kita pelihara daging kita, maksudnya memberi sesuatu yang merupakan keinginan-keinginan daging, maka daging kita akan yang menjadi tumbuh besar. Tetapi sebaliknya ketika kita memberi makan roh kita, menghidupkan roh kita, maka roh kita yang akan bertumbuh dan roh itu yang akan menolong kita untuk hidup berkenan kepada Tuhan, siap masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam ayat yang terakhir Galatia 5 ayat yang ke-16 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati